Ketiga yakni kuliah wahidiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Haryanto. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya raufu ya rahimu wal ali qatikal hudar ridul futuhul faraju antal musyafa'u syafi'u syu'alana indal karimi abadam wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya syai'ti binadru musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya syarif tahwatina qarrib wa alif bainana ya Rabbana qarrib wa alif bainana ya Rabbana qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Dan sewu kepangkuan hadratus sayyidina wa murabbina panjenenganipun Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Wali salawat wahidiyah Qadasallahu sirah wa radiyallahu an, yang senantiasa kita dereki, kita hormati dan kita muliakan. Kepangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid, penerus perjuangan wahidiyah, juga yang senantiasa kita dereki, kita hormati, kita muliakan. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah mujata usbuliyah, sekaligus kirim doa yang kami hormati dan kami muliakan. Adik-adik remaja, putra-putri yang kami sayangi, kanak-kanak putra putri yang kami cintai, bapak protokol yang kami taati, di malam yang penuh barokah ini izinkanlah diri kami yang dhaif ini untuk senantiasa ikut di belakang para bapak ibu hadirin sekalian, guna memanjatkan doa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan pada diri kita masing-masing, sehingga malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti acara mujahadah malam ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk itu marilah kita lahirkan rasa syukur kita di qaulina alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat karunia Allah yang telah kita terima pada saat ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi senantiasa bisa mudawamah istiqomah min hadhihi sa'ah al-mubarakah hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sanjungan salawat salam barokah yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga senantiasa melimpah ruah Kepangkuan Kriantun Agung Sofikus Syafa'ah panjenenganipun baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam
wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Tundanipun salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus. Marilah kita aturkan kepangkuan segenap para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah min awalihim ila akhirihim. Wabil khusus kepangkuan beliau Sultan Aulia Syihad Zaman radhiyallahu anhu. Wa'ada alaina min majlisin hadha majlis mujatawis buyah min barokatihim wa syafaatihim wa karomatihim wa amadana biamdadihim kama yaliku bikawabihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan senantiasa penuh pengharapan mudah-mudahan berantun-berantun agung yang telah kami sebut-sebut asmanya tadi, wabil khusus beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman radhiyallahu anhu, malam hari ini berkenan mengulurkan syafaatnya, tarbiyahnya, jangkungan serta doa restunya, sehingga acara mujahadah yang kita laksanakan malam ini mulai awal sampai akhir nanti semuanya benar-benar bisa diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya bisa membuahkan barokah yang sebanyak-banyaknya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di akhir mukadimah kami aturkan ribuan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada diri kami. Sungguh kami tidak mampu membalas sesuatu apapun, hanya dengan seiring doa. Jazakumullahu khairati wa syahadati dunya wal akhirah. Juga tak lupa kami senantiasa mohon doa restu dumateng Bapak Ibu hadirin sekalian. Mudah-mudahan berkat doa restu panjenengan dalam kami menyampaikan sepatah dua patah kata malam ini senantiasa diiringi dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, yang pertama mari kita ikut kirim doa kepada saudara kita yang baru saja dipanggil oleh Allah jam 11 siang tadi. Ini Pak Usman Jakaria, Imam Masjid Miladiyah, yang biasa kita sholat di sana, tadi siang dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan semua dosanya diampuni oleh Allah SWT, diterima semua amal baiknya, dan bisa diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisyafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabibarakati usiata zaman, wawanihi wa syairi awliya ilahi radiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk Al-Fatihah yang kedua nanti, karena malam ini bertepatan dengan peringatan 100 hari meninggalnya istri saya, Bu Haryanto. Mudah-mudahan malam hari ini beliau juga demikian mendapat ampunan atas semua dosanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima semua amal baiknya, dan bisa diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisyafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabi barakati usiada zaman, wawalihi wa syairi awliya ilahi radiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyah wa aslahu wa kirkni aqadulatu ulaizali sayyidi wa intaruta kuntu wa sayyidi ya Rasulullah wa sayyidi ya Rasulullah wa sayyidi
ini biidznillah. Anzur ilayya sayyidi binatur wasilatil hadrati ya sayyidi ya ayyuhal rawat ya sayyidi ya ayyuhal rawat ya sayyidi ya ayyuhal rawat. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saudara kita satu persatu dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan undangan dari Allah untuk kita-kita semua para jamaah. Bisa derenge kula jenengan nampi undangan yang seperti yang sudah disampaikan pada saudara-saudara kita. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Hadirin rahimakumullah, bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menerima panggilan dari Allah tadi? Otomatis kelolaan panjenengan mencari amalan yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ajaran yang lurus seperti Shiratal Mustaqim. Jangan sampai kita tersesat jalan kita di dunia. Yang ketiga, kalau bisa kita mencari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita dalam yaumul hisab, kita bisa bebas dari hisab. Ini yang perlu kita persiapkan sebelum ajal menemui kulolan panjenengan. Apa kan mikir atau ajalnya atau kedukuran sidik ini. Tapi mboten apa-apa. Mboten apa-apa, perlu kita bahas, kita telaah. Nanti yang kira paham kita angkat mau nanti. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita menerima undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kita harus mempersiapkan diri dengan amalan yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk anggih napa dereng, sudah ketemu apa belum? Insya Allah semuanya sudah merasa bahwa kita sudah bertemu dengan amalan yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan doa mujahadah sholawat wahidiyah yang Mbah Yai nate dawuh, amalan ini anti ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita mengamalkan sekarang, Allah langsung menerimanya. Makbulatun Quran. Juga kita tidak dibekali sholawat saja, dilengkapi dengan ajaran suci, di meninggal jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, menuju Allah yang tidak terhambat oleh apapun. Dawuhnya Mbah Yai, ajaran yang anti selip. Ajaran yang anti selip tidak mungkin salah, karena ajaran Wahidiyah itu memetik dari inti syariat Al-Quran dan disempurnakan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 3, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah dikerjakan oleh umat-umat sebelum era Wahidiyah. Monggo samangkin kita telah satu persatu apa benar demikian. Insya Allah yang pengamal lama sudah merasakan, asal
pengamal tadi tidak menyalahgunakan amalan ini untuk kepentingan nafsu. Amalan ini diamali sesuai dengan petunjuk yang memberi. Itu cara bersyukur yang tepat, mengamalkan sholat wahidiyah sesuai dengan petunjuk yang memberi. Bukan diamalkan sampai naik dele-dele. Sampai naik dewi niku jenenge ora syukur. Diwene donga sing kaya ngene mandine kok digawe sampai naik dewi niku namanya tidak bersyukur. Kalau kita amalkan sesuai dengan petunjuk yang memberi, barulah kita dinamakan orang yang bersyukur pada Allah. Ingat betul, bahar selamanya agak keras nyekel hukum. Karena apa? Kulo takut jenengan benjing nuntut kulo teng akhirat. Mboten wani nyeleweng no amalan ini sedikit pun saya. Takut panjenengan tuntut mangke di hadapan Allah. Kalau sesuai dengan petunjuk yang mempunyai sholawat, insya Allah tidak akan ada tuntutan akhirat. Makanya saya agak keras nyekel hukum. Karena apa? Takut tuntutan akhirat. Karena itu hadirin rahimakumullah, mujahadah sholawat wahidiyah yang mana yang sudah kita amalkan sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, kita pun sudah bisa merasakan hikmah dan kebaikannya. Jelas amalan sholawat wahidiyah ini kok satu rangkaian doa mujahadah yang mana Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihyaipun sing jenenge mujahadah niku kuncine hidayah. Fal mujahadatu miftahul hidayah. Mujahadah niku kuncine hidayah. Hidayah niku petunjuk dari Allah. Dan dipastikan oleh Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 62. Di situ akan dawuh walladzina jahadu fina lanahdiyanahu subulana. Sing sapa-sapa nemeni yang ingsun, barang siapa bersungguh-sungguh menuju ke jalanku, niki dawuhan Allah, akan aku tunjukkan jalanku. Hadis tentang dawuh Imam Al-Ghazali, Al-Qur'annya di dalam surat Al-Ankabut ayat. Jadi mujahadah sholawat wahidiyah sudah pasti diterima dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh rangkaian mujahadah sholawat wahidiyah yang kita baca, yang pertama sholawat tauhid, Allahumma ya wahidu ya ahad dan seterusnya, niku dijenengi sholawat tauhid. Fungsine pun untuk meluruskan tauhid kula jenengan tengasane Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam rangkaian di situ dibaca 100 kali supaya tauhid kita lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diamalkan selama 40 hari, tidak boleh putus. Ini fungsinya pun itu tadi. Karena selama ini tauhid kula jenengan yakin ya Allah, tapi begitu dapat ujian lari menjauh dari Allah, tidak mendekat. Nah ini diamalkan dengan selama 40 hari supaya tauhid kula jenengan ini kembali lurus menghadap kepada Allah. Takutnya ya pada Allah, mengharap juga pada Allah, tidak kepada selain Allah. Supaya tauhid lurus. Kula jenengan sering mirang tiang maca selawat sepisan, Gusti Allah bales selawat ping 10. Kula jenengan maca selawat ping 10, Gusti Allah bales rahmat ping 100. Kula jenengan maca selawat ping 100, Allah membebaskan kita dari api neraka. Samonten balesane selawat iki. Latang selawat tauhid niku kula jenengan diajak bersolawat setiap berkedipnya mata dan naik turunnya nafas, fi kulli lamhatin wa nafasin.
Kalau jenengan bernafas setiap hari berapa kali? Bisa dihitung. Padahal baca sholawat sekali balasannya 10. Baca 100 balasannya, bayar 10 balasannya 100. Jadi di sini oleh Mbak Yai kita diajak bersolawat fi kulli lamhatin wa nafasin. Setiap berkedipnya mata, berapa kali kita berkedip sehari semalam? Niki ngoten menandakan saking tebele dosane menungso supados cepat mendapat maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersolawatnya setiap berkedipnya mata dan naik turunnya nafas pun dengan bayang nih para bapak ibu donga niki yo nopo ampui maca selawat sepisan dibalas ping 10. Terus maca selawat awake dhewe fi kulli lamhatin wa nafasin. Pada setiap berkedipnya mata dan naik turunnya nafas. Kalau terangin ngeten niki jenengan niku cek tambah semangat. Nek mujahat gak setengah ngantuk. Donga niki pun diriyanto ibu karo-karoan sepile para bapak ibu. Nek kula jenengan sembrono ngamalno anu ora ketemu. Kalau kita sembrono tidak bersungguh-sungguh, pemujata itu bersungguh-sungguh. Terus ketemu Wahidiyah nggak bisa bersungguh-sungguh, kan sisik nggak tepat. Nek potong Banyurip ngaji Wahidiyah, walaupun boleh Banyurip bukan di gedung lu, tapi mari kita mengaji Wahidiyah. Kita gali sedalam mungkin Wahidiyah, baik salawat dan ajarannya. Insya Allah kita akan mendapat barokahnya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak para jamaah. Lebih-lebih sholat ma'rifat yang kedua barangkali kalau coba gede-gede mawon kena kula runtut bagi semalam. Sholat ma'rifat niki kula jenengan dihindarkan oleh Mbak Yai dari dosa syirik sing rumangsa awake ana lan iso, supaya kita tidak merasa ada dan tidak merasa bisa. Semua la haula wala quwata illa billah. Betul, tanpa diciptakan Allah kita tidak tercipta, tidak ada. Tanpa digerakkan Allah kita tidak bisa bergerak. Tanpa ditolong Allah kita pun tidak bisa apa-apa. Tengriki kemudian dibimbing kali selawat ma'rifat. Atalana rawalana sma'a walana cita walana kisah walana taharoka walana sekolah ila biha. Tidakkah aku bisa melihat ya Allah? Tidakkah aku bisa mendengar ya Allah? Tidakkah aku bisa bergerak maupun diam ila biha sedoyo saking panjenengan. Jadi kita bisa melihat, mendengar, bergerak maupun diam itu dari Allah semua. Tenggelam kala kami dalam samudra tauhid panjenengan yang paling dalam. Ini juga tembus Allah ditenggelamkan dalam samudra tauhid yang paling dalam, baru nyebut maghfirah wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah. Jangan ampuni saya dosa kula ya Allah dengan ampunan panjenengan yang sempurna. Pertama nikmatika ya Allah. Saya tadi kenikmatan dengan kenikmatan yang sempurna ya Allah. Pertama ma'rifatika ya Allah. Saya tadi ilmu ma'rifat dengan ilmu ma'rifat panjenengan yang paling sempurna ya Allah. Pertama mahabbatika ya Allah. Kalau panjenengan cintai dengan cinta panjenengan yang sempurna ya Allah. Pertama marituhanika ya Allah. Dengan ridhoi sedaya ingkang sampun kawula lampahi niki ya Allah. Butuh napa malih kula jenengan tak hadirin maghfirah ampunan, semua orang butuh ampunan Allah.
kenikmatan, semua butuh kenikmatan dari Allah dengan kenikmatan yang sempurna. Sinten sing boten butuh ilmu ma'rifat para bapak ibu. Yuk dicintai Gusti Allah, nek pun Gusti Allah cinta teng kula lan panjenengan ora hadirin. Kita tidak minta dikasih oleh Allah kalau Allah sudah cinta. Aku ilmu jadah tekun setiap hari kita mujadah. Itu kita baca 7 kali setiap hari para bapak ibu hadirin. Kalau Allah sudah cinta pada kita para hadirin, pasti kita akan ditempatkan dengan tempat yang sempurna para hadirin. Iku donga sing diwaca bendina sing baru saja kita baca tadi. Iku para bapak ibu. Kula jlentreh ning ngene supados panjenengan iki saged bersungguh-sungguh. Niku jek loro. Shalawat tauhid kali ma'rifat. Tasik wonten shalawat perjuangan, shalawat Saljukulu, barokah makhluk Allahumma barik fima khalaqta wadil walda ya Allah wa bihadil mujahadah ya Allah. Itu kita baca 7 kali. Yang selama ini para bapak ibu kula jenenge wong delodrok nggunakne makhluk Gusti Allah sampai hae dhewe. Kula tidak bisa hidup lepas dari makhluk Gusti Allah ingkang arupi bumi. Tidak saged mboten mancing bumi, mboten saged bumi ke makhluk butuh barokah. Kula tidak saged urip tanpa banyu, ora iso mati menungso nek ana banyu. Kula tidak saged lepas dari udara untuk bernafas, tidak bisa, itu pun makhluk. Nek lara sesek, regane udara niku larang, oksigen sak tangki pinten ora jamaah. Selama ini berapa tangki yang kita habiskan gratis ke pangeran, nanti jalurnya barokah. Baru ketemu wahidi yang kita dibimbing Wahyai Majid. Allahumma barik fima khalaqta wadil walda ya Allah wa biyadil mujahadah ya Allah. Ya Allah, antara paringi barokah setelah makhluk yang sampun panjang ciptakan wonten alam dunya niki ya Allah, dan di dalam mujahadah ini pun sing gak mujahadah pirang puluh tahun umure lagai melu pirang wulan pirang dino pun imbang napa mboten Bapak Ibu dereng kenikmatan yang kita habiskan tanpa syukur. Masya Allah, kontak kula jenengan dikrowo diende dipondong disunggi ora kuat saking kae dosane wong pangeran para hadirin. Pun rumangsa pun sae para bapak ibu. Gudang itu kula jenengan kenikmatane Gusti Allah dinikmati sapa enake dhewe. Ketemu wahid Allah kae pirang dino para jamaah. Itu mani makhluk. Kita semua membutuhkan makhluk. Walau tanpa makhluk kita tidak bisa hidup pada zaman. Mudah-mudahan sekelumit keterangan pula tentang salat wahidiyah menika asaritanipun Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menambah pengetahuan kula lan panjenengan dengan amalan yang telah kita baca setiap hari, kita amalkan setiap hari para hadirin. Iku wau selawat kali ajaran iki. Ajaran suci sama hampir ajaran suci sing kula jenengi dalan siratal mustaqim. Jalan yang lurus anti slip. Dicoba kula coba sekedhik. Hadirin rahimakumullah. Ajaran wahidiyah disusun beliau
Yang pertama lillah billah, yang kedua li rasul bi rasul, yang ketiga lil ghaus bil ghaus. Nomor sekawan yuktikul ladhi hakim hakko. Nomor gangsal takdimul aham fal aham, syuma anfa fal anfa. Yang pertama lillah. Lillah menika mengeterapkan dawuh Gusti Allah wonten surat Ad-Dariyat ayat 56. Tengriku Gusti Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teng wahidiyah oleh bayai dipraktekkan dengan ibadah sing ikhlas tanpa pamrih. Niku lillah. Sing umum lillahi ta'ala. Tegese amal sing ibadah sing ikhlas tanpa pamrih, semua kegiatan baik ibadah mahdoh maupun khairu mahdoh semuanya kudu diniati ibadah tengasane Gusti Allah. Napa maknane ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh itu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, seperti sholat, mujahadah, baca Quran, puasa dan lain sebagainya. Ibadah ghairu mahdoh, ibadah sing boten berhubungan langsung kali Gusti Allah kados nyambut damel, ngopeni anak, itu bermasyarakat itu pun kudu diniati ibadah tengasane Allah yang ikhlas tanpa pamrih. Jadi semua kegiatan panjenengan baik bekerja, makan, minum, tidur, ngopeni anak dan lain sebagainya kudu diniati ibadah. Di seluruh kegiatan kita kalau bisa bernilai ibadah sedayanipun. Iki karpe Mbah Yai ngoten niku. Itu ngetraple ayat karena kita diciptakan Allah hanya untuk liya'budun, mengabdi. Yang cocok hanya untuk itu, tidak boleh untuk yang lain. Jadi uripe harus digunakan untuk ibadah kepada Allah. Digunakan karo yang liyane bukan untuk ibadah, itu namanya zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Untuk dereng kita disempurnakan dengan kesadaran tentang jeroane hati sadar aku mampu mengerjakan sholat atas pitulungi Gusti Allah, aku bisa mujahadah atas pertolongan Allah. Ini ku namanya billah la haula wala quwata illa billah. Dalam surat Asy-Syaffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ingsun nyiptane makhluk lan apa sing diamali makhluk iku aku kabeh. Diterapkan teng ajaran billah. Lillah billah untuk wote kaya ngoten iki. Lillah billah iki siji. Dasari Al-Quran kabeh. Makanya kalau ini niki sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Mulai sampai-sampai ngeterapakan lillah billah, ingkang nomor kali kita ngeterapakan lirasul. Semua kegiatan yang kita kerjakan baik sholat dan lain sebagainya mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Rasul dan mendapat jasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasaripun surat Muhammad ayat 33. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah. Wong kang padha iman kabeh taat sira nang ingsun Allah, lan taat sira nang utusane ingsun. Jelas nggih? Diperintah Gusti Allah li Rasul itu. Kadang wong mboten ngerti ya saiki ora gelem. Jadi menduakan Allah. Wong sing merintah Gusti Allah dhewe. Disuruh taat pada Allah dan taat pada utusannya. Sing merintah Gusti Allah. Di Rasulnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Allah diciptakan rahmat ke sedaya alam. Berarti kula lan panjenengan saged salat dan lain sebagainya ini pun mendapat jasa
rahmatan lil alamin. Makanya li rasul bi rasul. Apa kira to panjang hikmah mangke sepatus ngrambahi teng almarhum Ibu Setiawati nggih kula selawat dan ajaran dan perjuangan. Nah, jenengan mulai ngaji oleh kalih berkat itu tapi oleh berkat ilmu gini ku sing ageng mangke barokahipun para hadirin. Lil Ghos juga dari Al-Quran. Di dalam surat Luqman ayat 15 yang itu Gusti Allah merintah wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Berarti kula jalan gak oleh ibadah sakarepe dhewe niku, kudu duwe sing dipanut sing jenenge imam. Nek bareng ngaji teng Mahiti ora ero. Yang penting semua elo makmum teng musala teng masjid sing teng dipanut. Betul nentang yang kira gini ku betul tepak kabeh pun. Ini perintah pangeran ngoten. Wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Bejo kula jenengan ketemu amalan sholat wahidiyah di mana di dalam wahidiyah ada gurunya sing kena diikuti nuju teng Allah. Gusti Kanjeng nggih perintah Kanjeng Nabi nggih perintah teng hadisipun kun ma Allah. Bersertalah kalian dengan Allah. Fa ilam takun ora iso. Ikutilah orang yang sudah kembali kepada Allah. Fa innahu yusiluka ilallah innahu in kunta ma'ahu. Bersertalah kalian dengan Allah. Nek ora iso melu wong sing wis beserta Allah. Mungkin bulan diarahkan menjadi orang yang sowan pada Allah. Hadis ini jelas, perintah tengah Al-Quran jelas. Lillah billah, li rasul bi rasul, li ghaus bil ghaus. Dalam bermasyarakat kita dianjurkan untuk mengaturkan ajaran yu'tikullahi hakim hakko. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bagaimana mengaturkan ajaran yu'tikullahi hakim hakko niki. Kanten nek kalian dereng saged ngeterapne ajaran yu'tikullahi hakim hakko, dosane gak teng menungso. Dosane teng Gusti Allah. Kenapa demikian? Karena Allah senantiasa memberikan hak pada mereka yang berhak. Gusti Allah ora tau belanjani janjine. Gusti Allah selalu memberikan hak pada mereka yang berhak. Lah iki kula jenengan urip teng alam dunya nggih ngoten. Kalau kita makhluk sosial, berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, di situ akan terjadi antara hak dan kewajiban. Terjadi hak dan kewajiban. Kalau paling contoh yang paling lingkup paling kecil di rumah tangga. Di dalam rumah tangga ada bapak, ada ibu, ada anak. Kalau sudah terjadi rumah tangga seperti ini, di situ akan tercipta antara hak dan kewajiban. Si bapak punya hak dan kewajiban pada si istri dan anak. Si ibu pun demikian, punya hak dan kewajiban pada anak dan istri. Si anak pun demikian, punya kewajiban pada orang tua dan kepada ibunya. Jadi perhatikan lebih dulu, kudu kewajibannya bukan haknya. Liku yu'tikullahi hakim hakko. Si bapak punya hak dilayani istri dengan baik, dipatuhi anak. Tapi si bapak tidak boleh kalau wenang-wenang itu hakku tidak boleh. Yang harus diterapkan yaitu kewajibannya. Kenapa kewajibannya bapak tang bojo lan anak? Nggih nyandangi, nggih ngoni, nggih jogo. Itu harus dilaksanakan dulu. Kewajiban dipenuhi, otomatis sudah haknya si istri terpenuhi, hak si anak ya oleh. Tanpa nuntut pun, tanpa minta. Kalau bapak melaksanakan haknya atau kewajibannya dengan baik, belanjani,
didik, njogo. Nah, ini sebaliknya demikian pula istri kalau melaksanakan kewajiban dengan baik, bukan hak yang dituntut tapi kewajiban dilaksanakan dengan baik. Kewajiban istri pada suami apa? Melayani dengan baik, dimasani dan lain sebagainya. Tanpa nyuwun suaminya, haknya akan terpenuhi. Si anak pun demikian. Kalau semua sudah patuh akan yu'tikulati hakim hakau dalam rumah tangga, hak masing-masing terpenuhi, sehingga tidak ada yang namanya tuntut-tuntutan, tukaran, ini mboten enten. Itulah yang namanya ajaran suci. Zaman wali dereng enten, tasih enten teng Wahidiyah to. Padahal dasare Al-Qur'an. Innallaha kulladzi hakim haqqo. Sesungguhnya Allah akan memberikan hak pada mereka-mereka yang berhak. Nomor dasar taqdimul aham fal aham summa anfa. Ini benar-benar siratal mustaqim. Kalau kita mampu melaksanakannya, insya Allah kita akan menjadi ahli surga para hadirin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan takdirul aham wal aham summa anfa fal anfa, di antara kegiatan yang penting-penting ada yang paling penting. Seumpama pada pentingnya ada yang anfa. Anfa itu bawa manfaat untuk orang banyak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sering kita itu dihadapkan pada waktu yang sama, kegiatannya sama. Sing disuruh menganggap paham apa? Kalau kegiatan tadi hubungannya dengan Allah dan Rasulnya, niki dikengken dekek sing paling penting, paling aham. Seumpama kok waktunya sama, acaranya podo pengajiannya ngoten nggih. Nah niki kengken mirsani sing anfa. Kalau kegiatan tadi manfaatnya dirasakan orang banyak, itu harus dipandang yang anfa, dikengken dhisik nih. Jadi disuruh mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Ini ajaran yang nomor 5 para jamaah. Saya kira hanya mujadah Wahidiyah yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, yang bisa kita taruh yang paling aham dan yang paling anfa. Supaya apa? Kita diberi ajaran takdimul aham, kita tidak kehilangan waktu. Waktu sangat berharga. Waktu tidak akan bisa kita putar kembali para hadirin. Kita diberi ajaran takdimul aham summa anfa. Niki mboten kok cukup dihafal kok para jamaah. Dipelajari, dimengerti, dihayati, terus dijalani. Nek jenengan ora sering nyedek kang pembimbing, jangankan ngerti. Nah ngerti, jenengan sering mendekat. Walaupun jenengan wis komplit bukune, kan pelajari dhewe nek iso. Harus ada pancaran radiasi batin niku penting. Sing saged usulaken ati kula jenengan tengasane Gusti Allah. Insyaallah para Bapak Ibu, kalau kita bisa mengeterapkan ajaran Wahidiyah, kita menjadi orang yang senantiasa membawa manfaat untuk orang banyak. Yang tidak kalah pentingnya gini bu perjuangan. Hadirin rahimakumullah, sepulang dari perang Badar, jeung Rasul niku dawuh teng para sahabat, sahabatku kabeh,
Kita baru saja pulang dari perang kecil dan akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Para sahabat terkejut, ya Rasulullah, perang Badar yang bawa korban begitu banyak, panjenengan dawuh perang kecil, perang yang besar bagaimana lagi ya Rasul? Akhirnya Rasulullah dawuh, jihadun akbar jihadun nafsi. Yang dikatakan jihad akbar itu memerangi hawa nafsu kita sendiri. Didawuhkan 14 abad yang silam para bapak ibu, tapi tidak ada satupun umatnya yang mengerjakan. Wis didawuhne nek perang akbar, perang geden-geden lawan nafsu niki ora ana sing melaksanakan. Baru di Wahidiyah kita diajarkan oleh Mbah Yai jihadun nafsi, diberi bekal doa mujahadah sholat Wahidiyah untuk memerangi nafsu kita. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, ini benar-benar jihad tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama manusia belum bisa menundukkan yang namanya nafsu, urip kula jenengan dikendalikan oleh nafsu tadi, sehingga semua amal yang kita kerjakan hangus, tidak berbekas sama sekali. Para hadirin, di sini kalau kita apalagi sudah dirintis oleh Mbah Yai, perjuangan sudah dirintis, kita hanya terus meneruskan saja. Insya Allah kalau kita menjalankan jihad ini dengan sungguh-sungguh, kita mati sawayah niki mati syahid para bapak ibu, karena mati dalam keadaan berperang. Jihadun akbar jihadun nafsi, mati dalam keadaan boten dihisab kali Gusti Allah. Para bapak ibu, enten sing wonten dawuh ngeten, boten enten karena tidak mendapat petunjuk dari yang mempunyai perjuangan. Kenapa saya berani kula nangsal dawuh langsung para bapak ibu? Kula nangsal dawuh langsung teng sing kagungan perjuangan sinten baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk berjajar dengan Mbah Yai Majid. Para bapak ibu, niki bejo-bejo panjenengan sing dalu niki rawuh saestu. Ini jihad akhir zaman, perang gedhen-gedhen jihadun akbar. Ing perange mboten musuh menungso padha menungso, tapi perange musuh nafsune dhewe. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan keterangan saya tentang Wahidiyah malam ini benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, melekat di hati kita masing-masing menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menambah keyakinan kita dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin monggo ditutup paling mujadah bilangan pendek sebatas bahasan kita malam ini benar-benar menjadi pencerahan hati untuk kita semuanya. Monggo kita sowan sareng-sareng sedaya dosanipun ditutup nggih. Saged digendong digendong, ora kuat digendong disunggi, saged disunggi disuwun monggo. Sawonaken ngasane ya Allah, dosa kula sak gunung-gunung ya Allah. Lalu menika kula nyuwun maghfirah ampunan masa panjenengan. Nyuwun syafaat Kanjeng Nabi nyuwun barokahipun Mbah Yai Sultan Aulia wa syihada zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iya, Pak. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad
Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bikul lamatu lana basim bi'adati malumakillahi wa biyutatihi wa Allahumma ya wahidu ya ahad ya jitu ya jamaah. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Bikul lamatu lana basim bi'adati malumakillahi wa biyutatihi wa Allahumma ya wahidu ya ahad ya jitu ya jamaah. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bikul lamatu lana basim bi'adati malumakillahi wa biyutatihi Allahumma kama ta'alu. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasaluka Allahumma bihadihi antarikana fil jati dari wata adalana ara lana sma'a wa lana cita wa lana hissa lana taharaka wa lana sunna ila biha fatarzuqana tamama maghfiratika ya Allah tamama nikmatika ya Allah tamama ma'rifatika ya Allah tamama mahabbatika ya Allah tamama ridwanika ya Allah. Sallu wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adatana hatabihul hukra wa syaufikatu rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al rabbi salatu wassalam alaika nur alaiki hadiyan azlawar wa trikli lakotolanto badawarabini alaisalu sabriti siwaka aindaru takuntus alaika nur al-hawdiyati al-alam aslahur wa trikli Faqatalam tu'abata wa rabbini alaizali sayyidi siwaka antaruta kuntu sahsanalika ya syafi'al awti salatu wassalam alaika nurah hati-hati al-alam asla wa trikni faqatalam tu'abata wa rabbini alaizali sayyidi siwaka aindaruta kuntu sahsanalika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rasul salamullah alaika rabbini bi'idhnillah anzur ya sayyidi binatra wasilatul lil hadratil aliyah ya Rasul salamullah alaika rabbini bi'idhnillah anzur ya sayyidi binatra wasilatul lil hadratil alaika rabbini bi'idhnillah anzur ya sayyidi binatra wasilatul lil hadratil aliyah ya sayyidi ya Allah ya sayyidi ya Allah ya sayyidi ya
سيدي يا سيدي يا سميع الخلق وحبيب الله صلاته عليك وسلامه والله وجلت التي بفضلك وبيدي يا سيدي وأمتي يا شافع الخلق وحبيب الله صلاته عليك وسلامه والله وجلت التي بفضلك وبيدي يا سيدي وأمتي يا شافع الخلق وحبيب الله صلاته عليك وسلامه صلاة التي بفضلك وبيدي يا سيدي وأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم العلي وسهل لنا ومسرين بالوحدة لرب العالمين يا ربنا اغفر لشريك واتنا والرضا للبيان يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم العلي وسهل لنا ومسرين بالوحدة لرب يا ربنا اغفر لشريك واتنا والرضا للبيان يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم العلي وسهل لنا ومسرين بالوحدة لرب العالمين يا ربنا اغفر لشريك واتنا والرضا للبيان يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم العلي وسهل لنا ومسرين بالوحدة لرب العالمين يا ربنا اغفر لشريك واتنا والرضا للبيان يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم العلي وسهل لنا ومسرين بالوحدة لرب يا ربنا اغفر لشريك واتنا والرضا للبيان يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم العلي وسهل لنا ومسرين بالوحدة لرب يا ربنا اغفر لشريك واتنا والرضا للبيان يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم العلي وسهل لنا ومسرين بالوحدة لرب يا ربنا اغفر لشريك واتنا والرضا للبيان يا ربنا اللهم بارك وما خلقت حقك يا الله ويدير جهادك يا الله اللهم بارك وما خلقت وكبرت يا الله ويدير جهادك يا الله اللهم بارك وما خلقت
tawatil kata ya Allah, ahwatil mujahadah ya Allah. Allahumma barik lima halak tawatil kata ya Allah, ahwatil mujahadah ya Allah. Allahumma barik lima halak tawatil kata ya Allah, ahwatil mujahadah ya Allah. Allahumma barik lima halak tawatil kata ya Allah, ahwatil mujahadah ya Allah. Allahumma barik lima halak tawatil kata ya Allah, ahwatil mujahadah ya Allah. Istihram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mugi-mugi betul barokah kangge sedaya jamaah Hotel Mujadah Kubro yang baru saja kita laksanakan kemarin. Kula ketitipan Kembang Wijaya Kusumo Gusti Allah, mugi-mugi betul barokah kangge sedaya kita jamaah kangge umat. Yang jelas Kembang Wijaya Kusumo niku hanya satu di dunia. Ini kali Gusti Allah dipun titipaken banyu urip. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mugi-mugi kang tahu dalem menika sedaya yang asal barokahipun jatah hari ini. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah SWT, semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, apabila malam ini ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, mari kita mohonkan mudah-mudahan Allah berkenan memberi pertolongan sehingga saudara kita yang sakit lekas sembuh dari sakitnya. Demikian pula atau saudara-saudara kita yang sedang menderita kekurangan di bidang ekonomi, mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan dengan pintu-pintu rezeki yang penuh barokah dan manfaat. Demikian pula untuk kenakalan remaja putra putri, termasuk anak-anak kula lan panjenengan, mugi-mugi Gusti Allah paring hidayah, Gusti Allah paring petunjuk sehingga anak-anak remaja termasuk anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Maka terlebih yang sedaya kali kubur, ya ahli kubur panjenengan sedaya, wabil khusus ahli kubur kula yang nyakulah sehingga nanti satu siang mugi-mugi malam ini dapat barokah mujadah yang sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tuhatu bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiatil zaman wa wanihi wa syai'i alaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radiyallahu ta'ala. Allahumma tuhatu bismillahirrahmanirrahim wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiatil zaman wa wanihi wa syai'i alaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiatil zaman wa alihi wa sahbihi alaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radiyallahu ta'ala. Walikan ya alamin ubana hadara jalbi tasiran dalilun. Walikan ya alamin ubana hadara jalbi tasiran dalilun. Walikan ya alamin ubana hadara jalbi tasiran dalilun. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah.
wa qalbati innal batila kana zahuqa faqul ja'al haqq wa qalbati innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin, demikian yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'ah tarbiyah wa min usihatai zaman radiyallahu anhu wa karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin hadirat menghaturkan ribuan terima kasih kepada beliau Bapak Ustaz Ahmad Haryanda dan keluarga. Beriring doa jazakumullahu khairati wa syahadati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, mari acara kita tutup dengan tasyabuhan dan istighosah dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi'an
Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Mari kita yakin acara malam hari ini mulai awal hingga akhir semuanya benar-benar dapat diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah nadrah beliau wasada sama radhiyallahu an, sehingga dapat membuahkan barokah bagi kita, keluarga, tetangga, umat masyarakat, seluruh makhluk jami'al alamin. Diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan hamba yang senantiasa sadar Rasulullah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dari kami segala salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulihi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah. Wa min al-ghazali zaman radhiyallahu anhu nadra wal barakah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.